Jadi setiap scene bareng tuh pasti berat karena aku adegannya nangis dan dia ceritanya juga ikutan nangis juga, jadi cukup berat buat kita berdua. Oke. Apakah hal itu akan menjadi konflik baru dari keluarga Buana? Yes. Ya seperti akan mengarah ke situ sih. Ini konflik terbaru di keluarga Buana sih, karena Mami juga udah. Iya, karena ceritanya Ibu Farah juga nggak bisa menerima bahwa mantunya ini nggak bisa mempunyai anak, jadi nggak ada turunan lah untuk melanjutkan keluarga Buana dari anak kesayangannya ya. Itu Dewa. Tapi Mas Dewa masih akan mendukung Kanana kan ya, meskipun selalu belum dong, bisa memberikan keturunan. Oke. Rekan-rekan media yang lain, apakah ada yang ingin mulai bertanya untuk Kak Dewa dan Kanana? Oke, sebelum mungkin belum ada yang ingin bertanya. Sebelumnya aku mau ngucapin sudah masuk episode 100 ya Kak. Selamat ya Kak. Terima kasih. Aku mau tanya-tanya sedikit dong untuk Kak Cinta. Kak Cinta, sikap lucu Zu apa sih yang baru Kakak ketahui selama syuting 100 episode ini? Apa ya? Gue anak kecil. Kalau aku kasih tahu ntar mereka kaget, kamu freak sebenarnya. Jangan. Enak aja, aku nggak freak coy. Ya sifat-sifat Zoe sih ya, dia sebenarnya yang lucu apa ya? Paling kalau aku godain dikit dia ngambek, tapi ngambeknya gemes. Aku ngambekan ya. Takut, sebenarnya aku takut kalau kamu ngambek cuy. Lebih baik gak usah ngambek. Tapi kan aku ngambeknya itu juga ikutan bercanda karena aku tahu Cinta ini orangnya bercanda, suka jahil kan. Jadi ngambek. Cuman ngambek yang kamu bikin tuh bukan takut dimarahin atau takut apa, takut jatuh cinta aku mah. Jatuh. Kalau Kanana, sikap lucu Kak Cinta yang baru Kak Kanana sadari nih selama syuting 100 episode ini apa nih Kak? Di balik itu semua, di balik muka dia yang sangat kaku ini, ada anak kecil yang sangat jahil, yang sangat sensitif, dan gampang nangis. Oh, malah gampang nangis. Gampang nangis, aslinya tuh sensitif banget kayak bayi. Itu di luar adegan atau emang kalau lagi lagi sharing? Kan kita lagi ngomongin tentang Cinta Brian nih. Gak pernah aku nangis di luar adegan, kamu jangan bikin aku lemah di TV. Di TV. Oke. Kalau ini untuk membangun chemistry yang tadinya Kak Cinta kan tadinya kaku dan suka marah-marah sama Kak Zo, sekarang jadi kayak bucin banget tuh, kayak gimana sih Kak? Atau itu emang sikap aslinya Kak Cinta? Jadi aku disiram air sama Zoe, jadi kanebonya udah gak kering lagi. Sifat asli aku sebenarnya nggak kayak gini, mirip, nggak kasar sih maksudnya. Nggak jauh sih. Jauh banget ah. Cuman ada beberapa prinsip-prinsip tuh yang mirip. Ya oke, mungkin dengan karakter kamu yang begitu keras, kamu juga orangnya sangat keras. Cuman berarti kamu kerasnya itu maksudnya keras ke semua orang. You just keras tentang hidup, prinsip hidup yang punya prinsip hidup yang sangat keras gitu sih. Kalau di dunia asli aku lembut sama semua orang. Sampai salah persepsi. Sampai bikin orang salah paham. Itu kadang-kadang sih. Cuman ya sebenarnya aku emang ya biasa ya, Leo emang kayak gitu ya sama semua orang. Teman-teman aku juga kebanyakan memang akrab gitu-gitu sama semua orang tuh sering banget. Oke. Mana? Seharian nggak pakai. Ya ampun. Sumpah seharian nggak pakai. Sebagai istri aku kan hukum kamu. Kamu akan aku hukum karena kamu nggak pakai cincin nikah kita. Parah banget. Ih gila udah jam segini sama aja. Itu udah berapa sih? Kemana itu Kak Zu cincinnya? Biasanya nggak pernah lepas. Enggak, karena aku kalau malam kan pas pulang aku biasanya lepas terus kan. Soalnya ini kotor ini kalau kita megang. Iya, kalau aku pas pakai itu kulit aku sering infeksi karena aku sensitif banget. Biasanya aku yang nggak pakai sekarang. Kemarin aku yang nggak pakai. Soalnya ini kalau misalnya kita tidur terus kita pegang muka atau apa itu nggak bagus banget, pasti jerawat. Dan ini juga properti syuting sebenarnya. Iya. Ya nggak boleh sering-sering dipakai sih sebenarnya. Iya. Kulit aku pernah infeksi gitu loh, di sini pernah kayak kering banget seluruh jari aku.
Jadi aku kayak kalau malam nyampe rumah aku hapus makeup, aku pasti selalu lepas dulu kan. Cuman kayaknya ketinggalan deh di tas makeup aku. Bentuknya ada putih-putih gitu. Ya. Oh my god, it's tan bro. Karena kita seharian di tengah-tengah matahari tadi. Panas banget sih tadi. Tapi anginnya enak ya hari ini. Iya. Oke, selama perjalanan 100 episode ini, scene apa sih yang paling berkesan untuk Kak Cinta? Yang paling Kak Cinta paling ingat-ingat atau yang paling berkesan banget? Sebenarnya berkesan tuh semua banyak, semua ada kesannya masing-masing ya di setiap scene itu. Aku senang banget kalau main sama Zoe, setiap scene tuh ada Iya sih. fire rate. Pasti karena every single scene of Nana dan Dewa itu pasti ada sense of power in it kan. Every single scene. Jadi kalau misalnya yang berkesan tuh we cannot say this one berkesan karena besoknya pasti ada yang lebih berkesan lagi. Pasti ada yang lebih menarik lagi, pasti ada yang menantang sekali. Jadi kayak tapi kayak sejauh ini dosin that I love itu sih dimana kayak kamu kasih tahu ke aku Fadium aku harus diangkat terus aku kayak nak terima gitu. Itu berat sekali itu scene. Yes. Itu sampai ke dalam itu. Yes. Ngomongnya tuh kayak harus menguatkan istri tapi harus ngasih tahu berita buruk. Aduh. Sedangkan kitanya sendiri juga udah patah hati banget kan. Oke, sebentar lagi nih kan akan memasuki bulan Ramadan dan kalian kan akan tetap syuting. Apa aja sih Kak yang akan Kakak siapkan nih selama syuting di bulan Ramadan? Kalau aku sih ya aku nggak pertama kali ya syuting selama puasa ini. Jadi I think everything is the same. Cuman kayak bedanya lebih seru aja sekarang karena biasanya kita di rumah sama keluarga. Apalagi tahun lalu karena pandemik jadi kayak full di rumah. Bedanya tahun ini kita puasanya tapi secara new normal. Jadi paling kita di lokasi, kita pembalasan yang tahun lalu ya. Iya. Lebih asik hari ini. Lebih asik, lebih ramai sekarang. Teman-teman sama ya bukan teman lagi sih, udah jatuhnya kayak keluarga sendiri juga, kita sama keluarga besar kita. Paling kayak kita selalu setiap hari kita selalu menyiapkan makanan-makanan yang buka bareng. Iya, buka puasa bareng. Gitu sih. Terus karena kebanyakan cast kita kan kebanyakan non muslim ya, dan mereka katanya pertama kali yang namanya rasain bakal puasa di lokasi gitu, jadi mereka kayak suasana siapa pertama kali enggak ya yang lainnya suasana Ramadan di lokasi gitu. Oke, atau ada ini nggak vitamin khusus atau makanan khusus yang wajib ada selama bulan Ramadan? Itu pasti sih, apalagi kan cerita kita makin berat ya, dan ini justru kayak kita tinggal 5 hari lagi menuju puasa dan scene-nya yang begitu berat, jadi tantangan banget buat kita semua. Apalagi buat aku sendiri yang puasa, aku harus menyiapkan vitamin yang sangat banyak. Pokoknya harus terus menjaga imun sih. Oke, terima kasih Kak. Ini sudah ada yang mau media yang ingin bertanya Kak dari Mbak Dewi Fajar. Mbak Dewi, silakan dibuka mic-nya Mbak. Halo Mbak, agak berisik karena di sini sudah masuk waktu maghrib. Oh iya Mbak, silakan Mbak. Tanya sama Mbak. Suaranya nggak kedengeran. Aku bantu baca mungkin ya. Pertanyaan dari Mbak Dewi udah masuk di kolom chat room-nya. Dari beberapa episode, adakah bagian dari scene yang dirasakan berat oleh Zoe dan Cinta? Boleh langsung dijawab, silakan. Semuanya berat. Setiap scene berat sih buat kita berdua. Karena as I said, kayak setiap scene itu pasti ada powernya, pasti ada kesannya. Jadi apalagi akhir-akhir ini, dimana kita sering banget pokoknya dari adegan kecelakaan sampai sekarang apa yang kita kerjain hari ini, it has been very very berat for us lately, karena kemarin sempat enteng gitu kan, sempat ceritanya mengalir gitu kan, terus tiba-tiba langsung dikasih yang berat ini setelah sekian lama, jadi ya cukup tantangan buat kita berdua. Cuman aku bersyukur sih karena tim-tim kita, teman-teman kita semua mau scene seberat apapun karena dibantuin mereka dengan vibe yang nyaman di lokasi, moodnya enak. Jadi berat tuh nggak kerasa berat, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol. Jadi maksudnya pas kita kelar scene itu pun kayak langsung relax, lega banget itu rasanya. Enggak diem kayak. Iya, nggak kebawa kaku, nggak kebawa suasana gitulah. Kalau kayak gitu itu benar-benar berat sih sampai nggak bisa hilang tuh. Oke, sudah terjawab ya Mbak Dewi pertanyaannya. Selanjutnya dari Mbak Anissa Zona Priangan. Aku bacakan pertanyaannya.
Hai Cinta dan Zui, pemirsa kan baper banget nih sama kalian. Zui, apa yang ingin kamu katakan pada Cinta? Apa Cinta lovable nggak? Sama juga sebaliknya, Cinta apa yang mau dikatakan ke Zui? Kira-kira Zui lovable nggak? Silakan. Available. Kalau Zoe itu ya menurutku dia lovable banget. Dia cewek yang lovable, dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diinteraksi dengan baik. Ya sebenarnya orang-orang kalau yang acting itu harus aktor-aktor, artis-artis itu harus lovable. Kalau nggak lovable, orang malas ngobrol. Semua pemain bukan cuma kita berdua. It's human sih sebenarnya, ya manusiawi kan. Maksudnya apalagi kan aku sama Cinta ini kita udah sedekat ini sekarang. Of course, we grew to like have this special relationship juga. Kita kayak punya this very, very special chemistry. Kita punya special bonding kita berdua karena kita begitu banyak banget scene bareng. Maksudnya kita juga punya special bonding sama yang lain, but what me and Cinta has is something really special, and like jatuhnya itu kita udah kayak partners in crime gitu loh, and like we always call each other kayak gila ya lo, every single time kita lakuin scene yang bagus dan kita kompak banget dan kita seneng banget setelah ngelakuin scene itu tuh kita pasti kayak wah gila ya, you're really my partner in crime gitu. Dan begitu juga ke pemain-pemain lain itu ngaruh banget loh. Kalau pemain lainnya dingin apa nggak lovable nggak nyaman, kita juga nggak nyaman syutingnya. Yeah. Dan kru-kru di sini luckily lovable sih. Maksudnya lovable itu dalam arti bercanda, saling sayang. Iya, if we're not lovable, nggak mungkin lah kita bisa menyampaikan chemistry kita ke penonton. Harus sensitif, lovable tuh sensitif biasanya. Jadi luckily semua di sini nggak cuma pemain doang, kru-krunya juga lovable sih sebenarnya. Jadi buat kita betah ya. Semuanya ya, semuanya saling support juga kan pastinya ya. Sudah terjawab ya Mbak Anissa pertanyaannya tadi dari Cinta dan Zui. Selanjutnya dari ada Bang Tumpak Kabar Hiburan. Memasuki konflik baru, apakah karakter Cinta Brian yang pemarah akan berubah lebih kalem? Boleh dijawab. Marahnya pasti masih ada, itu nggak bakalan hilang karena itu watak dasar dewa. Cuman sekarang karena lebih ke konfliknya lebih mengiris hati dewa, ya, melihat orang yang dia sayangi, iya lebih ke suami istri. Ya, itu wajar sih. Orang di mana orang yang keras banget, orang yang kasar pasti ada sisi dia di mana dia akan jatuh. Dan di saat aku jatuh ini ya, kalau sifat aku asli nggak bakalan pernah hilang. Itu akan tetap sama. Berkurang sih, ya cuma tetap ada. Tetap ada. Emang itu Dewa Buana gitu. Dewa Buana, he's a very temperamental guy, an emotional guy gitu. Tapi justru kayak jatuhnya tuh bukan pemarah ya, jatuhnya you're just very emotional gitu loh, sangat ekspresif lah jatuhnya ya kan. Kalau kalau dewa marah dia marah, kalau sedih dia sedih gitu. I agree. Oke, jadi kalau secara karakter mungkin akan tetap sama ya Cinta Brian, dewa seperti biasanya kan. Sudah terjawab ya Bang Tumpak. Untuk rekan-rekan media yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh dibuka mic-nya. Mau tanya dong. Ya. Silakan, Mbak. Untuk Zoe kan kalau main sinetron tuh selalu berperan sebagai wanita yang tersakiti, lemah, seperti itu. Kalau misalkan mendapat tawaran untuk berperan sebagai antagonis, walaupun nggak cocok ya sama tampangnya, itu ya aslinya cocok ya Vin. oh gitu aslinya cocok. Oke, fine. Itu galak. Mau nggak? Terus aku kalau juga kasih dipanggil tukang galak. Tukang galak. Oh, tukang galak ya. Oke. Bukan tukang galak. Oh. Tapi cerewet kamu itu loh, dengan mata kamu tuh yang tajam itu kayak kok marah dia, kenapa? Padahal gak marah. Kalau cewek cerewet kayaknya biasa deh, standar itu. Kalau aku cerewet nggak wajar. Iya betul. Untuk Cinta dan Zoe sendiri untuk membangun mood itu seperti apa? Karena udah masuk 100 episode, yang kalian temukan orangnya itu aja. Terus bagaimana menjaga mood kalian? Terus yang kedua, kayaknya untuk menjaga mood, I mean that's honestly not a challenge. Justru kayak aku bingung kenapa nggak ada tuh yang namanya kata-kata bosen. Justru jadinya terbiasa satu sama lain. Terbiasa, ya. Udah nggak ada gengsi lagi, udah nggak ada canggung lagi. Maksudnya justru kayak menjaganya itu pas awal-awal doang. Awal-awal. Sekarang tuh kita tinggal
jalanin sih sebenarnya, bareng aja, serius. karena jatuhnya tuh kayak kalau awal tuh kita masih kayak gimana nih Jaim. supaya aku oke sama dia, gimana aku supaya oke sama dia. Kalau sekarang jatuhnya kita udah bergandengan bareng dan menjalani ini semua gitu loh. Jatuhnya gitu. So there's not really boring karena in real life kita berdua udah kayak partners in crime. That's how we call each other. Itu kita saling call each other ya partners in crime. Berarti sekarang udah nyaman satu sama lain. Nyaman dong. Oke. Nyaman. Mulai. Target kalian yang terakhir, pertanyaan terakhir, target kalian apa sih? Kalian masih muda, terus prestasi, terus sekarang jadi istilahnya jadi center juga di sinetron. Target kalian apa? Udah itu pertanyaan terakhir. Kalau target sih Target hidup atau target? Iya. Oh, target hidup. I don't know. Iya dong. Target hidup atau target di sinetron ini maksudnya? Enggak dong, target hidup. Oh, target hidup. Kalau target di sinetron pasti kalian ingin berbuat yang terbaik buat sinetron ini. Iya. Kalau target hidup mah, ya aku ingin semua yang dikasih sama Tuhan, aku pengen menjalaninya dengan baik karena aku yakin itu pasti rezeki, itu pasti udah takdir dari Tuhan. Pengen menjalani semuanya dengan baik, aku pengen jadi manusia yang baik terutama, dan pengen bahagia. Target aku hidup, aku ingin nomor satu keluarga aku bahagia, itu udah pasti. Aku pengen buat keluarga aku bahagia, mama aku bahagia. Terus kedua aku pengen buat aku bisa memudahkan orang-orang lain gitu, kayak di sekitar aku, kayak ya sebenarnya aku pengen bikin bisnis kayak gitu-gitu. Jadi aku bisa membuat lapangan pekerjaan baru buat orang-orang lain, jadi memudahkan orang lain dan membuat orang lain bahagia juga sebenarnya sih. Tujuanku itu sih sebenarnya. Oke. Udah, itu aja. Terima kasih. Semoga target kalian tercapai. Thank you, Sisil. Thank you, Cinta. Thank you, Joy. Terima kasih Mbak Eka atas pertanyaannya. Dari status selebriti, Kazia, silakan. Ya, buat pertanyaannya buat Zui gimana nih, kan di episode 100 ini udah nambah nangis dan bersedih mulu, dan ini kan udah mau bulan puasa nih, tantangan terbesar banget nggak sih Zui? Yes, justru kayak aku tuh sempat kepikiran kayak aduh, naskahnya makin hari makin berat nih, dan ini udah menuju bulan puasa, jadi kayak of course jadi bakal tantangan ujian juga buat aku. Cuman ya pasti aku akan berusaha dan menjalaninya dengan baik sih. Hopefully, doain aja. Semoga aku kuat. Aku takut nggak kuat, jadi ntar pas puasa dikasih tahu tadi sama teman-teman kalau misalnya aku mau kuat puasa nanti jam 12 siang aku harus minum segelas dulu biar aku kuat lanjutin. Bener nggak sih itu? Emang bener, jadi kita sahur terus habis itu jam 12 kalau misalnya nggak kuat dan adegan begitu kuat begitu berat, ya udah kamu minum segelas air putih dulu habis itu melanjutkan puasanya lagi pas maghrib nanti. Bukannya puasa tuh harus seharian nggak boleh? Emang nggak mau? Iya emang gitu, siapa yang kasih tahu? Oh bukan ya? Terus kamu bilang iya tadi. Aku bercanda. Oke, itu bisa dipakai life hacks, ternyata enggak. Dan jujur ini juga ujian juga buat aku karena aku yang puasa di cast kita cuman Mami Di, Hana, Mahdi, Nio, aku. Beneran mau ikut puasa? Iyalah. Bener ya? Iya. Oke, saksi nih banyak banget. Kamu ntar ikut puasa loh. Lah iya serius. Kalau iya, Nio sama Asya mereka mau ikut puasa. Aku waktu karena diet reasons. Karena diet lagi. Aku 2 tahun lalu aku sempat ikut puasa. Yang tahun kemarin karena Covid aku di Bali kan. Yang 2 tahun lalu aku sempat ikut puasa. Nice. Full? Enggak full. Masa basi itu namanya. Halo. Kak Zia, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Zia. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fatmi. Silakan Mbak Fatmi dibuka mic-nya. Aku nggak romantis. Kok diam? Mbak Fatmi dari Kedaulatan Rakyat Jogja, boleh dibuka mic-nya Mbak? Oke, terima kasih. Sudah kedengaran? Sama-sama. Sudah. Oke, tadi mengatakan bahwa keduanya sudah saling syuting gitu ya untuk melakukan syuting selama ini.
muncul nggak sih kadang rasa bosan terhadap pasangan main itu? Itu aja, terima kasih. Muncul rasa bosan terhadap pasangan lawan main. Sebenarnya udah dijawab sih tadi sebenarnya. Gimana mau bosen, coba ini anak jahil, aku tuh syuting sama anak kecil. Nyebelin banget aku gitu dibilang anak kecil. Juga syuting sama anak kecil, gue emang bukan anak kecil. Kita semua sebenarnya di sini anak kecil yang berusaha menjadi orang dewasa karena adegannya nikah. Tapi untungnya ya dari pengalaman teman-teman, keluarga, kerabat-kerabat kita itu, jadi kita bisa mengerti gimana cara kita membawa peran ini gitu kan. Jadi kalau masalah rasa bosen itu udah lewat sih, bosen, ilfil apa-apa itu kita udah sama-sama ngerti, sama-sama toleransi, itu udah lewat sih. Iya, justru itu kayak tantangan di awal, kayak di awal iya. Ujian, kayak justru tantangan di awal ujian supaya kita bisa menerima satu sama lain. Iya, itu orang di awalan jokesnya cocok gak ya sama aku, iya, nih aku bisa gak ya? cocok gak ya sama gue gitu, kayak aduh kayak candaannya gak lucu gitu-gitu. Itu kayaknya semua udah lewat ya, sekarang jatuhnya itu semua udah gandengan dan we're all in this together lah. Nyanyi dong. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah ada pertanyaan tambahan, Mbak Fatmi? Oke, sepertinya sudah cukup. Dari Mas Arul Kabarindo, silahkan dibuka mic-nya, Mas. Hai, apa kabar? Halo, selamat kabar baik. Kita melintasi episode yang ke-100 lebih gitu ya. Ya. Saya itu kok tertarik ya dengan acting improvement ya. Jadi kalau misalnya ditanya di challenges untuk kalian berdua, pengen minta ke manajemen itu apa ya? Apakah mungkin kalian harus punya acting coach gitu ya, atau ada workshop gitu ya? Atau pengen kalian punya kelas yoga gitu loh? Iya nggak Zul? Asik ya punya kelas yoga gitu ya. Silakan dijawab. Kalau kita ada waktu ya. Aku pengen sih, aku sebenarnya apa yang ku minta di manajemenku udah dikasih sih. Aku pengen alat gym, alat pull up, semua udah disiapin sama manajerku. Waktunya nggak ada. Sedih banget sih, bro. Dia beli alat treadmill juga, dia beli alat treadmill semua. Kalau di manajemenku semua lengkap. Cuman masalahnya waktunya nggak ada. Waktunya sih nggak ada. Sampai di lokasi kemarin bahkan Joy yang sponsor kita semua dia beliin alat pull up, tapi nggak ada waktunya. Kalau acting coach gimana, Chen? Brian? Kalau acting coach, I would love to. Aku pengen banget. Aku selalu pingin banget. Jadi setiap kali ada adik manajemen baru, terus manajerku hire acting coach buat didik adik-adik aku, adik-adik yang baru-baru masuk manajemen, aku pasti ikut. Selalu aku nimbrung. Cuman at this point of time ya nggak ada waktu. Nggak ada waktu sih, tapi jadinya tantangan juga buat kita berdua. Alhamdulillah kebantu juga sama semua sutradara. Nah, sutradara di ini acting coach kita sebenarnya sutradara di sini. Iya, jatuhnya inspiration, like contoh dari senior kita juga baca dari mereka, kita juga minta kritik dan saran, like opinions, and then Opa juga terkadang juga ikutan ngebantu dalam beberapa adegan juga, jadi kita juga pasti belajar dari situ dan kita mengikuti alur cerita sih, karena kan ya cerita makin berkembang, kita juga harus ikut berkembang itu sih. Sebenarnya kita acting coach sudah dapat di lokasi juga sih, kerasa gitu kayak mereka ngayomi kita. Karena we always learn something new every day from them. Oke, terima kasih ya jawabannya. Sukses terus. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih Mas Arul. Untuk rekan-rekan media yang lain, adakah yang ingin pertanyakan lagi? Mbak Sisil mau nanya dong. Oh ya, silakan. Ya. Halo Mbak. Halo. Iya, silakan. Dari Halo Celebrity. Ya Mbak Mira, silakan pertanyaannya, kedengaran Mbak. Oh ya. Iya, kalian kan berdua udah 100 episode gitu kan. Pastinya sudah merasakan lah hasil keringat kalian selama bermain di 12 sinetron ini. Untung apa aja sih yang sudah kalian dapatkan, maksudnya dalam arti pundi-pundi seperti apa, investasi apa yang sudah kalian dapatkan dari keberhasilan kalian ini di sinetron ini, materi boleh diceritakan mungkin Joy seperti apa, Cinta seperti apa? Aku udah dapat sesuap nasi setiap hari. Alhamdulillah.
Terima kasih berkat kalian aku bisa makan setiap hari. Yang Nggak usah kita dapatkan mikir. dari sini adalah pengalaman. Pengalaman Itu sih yang paling penting sebenarnya. Pengalaman dan keluarga baru. Keluarga Itu baru sih. Iris. Yang aku bener-bener sangat syukuri setiap hari adalah aku datang kerja setiap hari, selalu ada rasa semangat baru, gak ada yang namanya rasa bosan, dan insya Allah gak akan ada terus. Aku tiap hari ke lokasi, setiap pagi aku datang selalu pengen berantem sama Zoe. Kenapa ya? Gak apa-apa, adegannya kan emang berantem mulu. Oke. Ini anak mukanya nyebelin banget. Berantem yuk! Itu sih yang aku mendapatkan selama ini, mostly pengalaman and keluarga Pengalaman, baru ya, yang gak akan pernah bisa di-replace, kayak once in a lifetime sih. Kayak belum tentu aku bisa mendapatkan experience ini lagi ke depannya. Kan belum tentu kita bisa mendapatkan keluarga sehangat ini ke depannya, dan Belum semoga... tentu kamu bisa dapat judul lain. Kita bakal diam di sini sampai mati kita di sini. Oh iya, aku sering Udah kasar. Astagfirullahaladzim. Sampai ribu-ribuan episode kita akan selalu bareng. Sampai lo enek liat gue, Cin. Maaf ya, gue nyebelin ya. Jangan berantem ntar ya, habis ini dimatiin tampul-tampul aku nih. Tapi maksudku dalam arti kan pasti kalian juga mendapatkan lah buah keberhasilan itu, misalnya mungkinkah alhamdulillah dengan ini udah bisa beli mobil, ada nggak sih? Aku tiap hari udah bisa beli buah pisang. Aku tiap hari kan sarapan pisang kan sekarang aku senang banget. Kayaknya hal-hal itu invest ke badan. Kayaknya hal-hal itu mah emang. Tapi kalau itu sih aku belum ada beli apa-apa sih sebenarnya sih. Kayaknya kita baru kepikirannya kalau emang kita udah menyelesaikan tugas kita sih. Masalah right kita now, di posisi, posisi yang kayak kita dapat hasil, udah tuh hasil, terus kita kerja ya kita lupa mau ngapa-ngapain lupa karena kita saking sibuknya kerja. Kalau kita dapat libur sehari pasti kita tuh main online shop atau apa setiap hari kita mainin. Masalahnya kita lagi sibuk. Satu hal yang kita mesti jajanin dulu pasti ya itu sih, kita selalu jajan buat satu sama lain. Kita beli kasur baru yuk. Kita beli makan yuk. Udah beli kasur. Kayak gitu sih. Masalahnya we invest our money on each other, kayak kita karena misalnya nih kita scene-nya begitu berat setiap hari, kita makan ini yuk gitu rame-rame. Kalau libur kita kesini yuk gitu sih. Kayaknya mesti itu sih. Kayaknya kalau hal-hal besar kayak gitu ya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya. Kayaknya karena kita semua punya keluarga tersendiri ya, that's just our basic needs gitu. Ya. Basic needs sih sebenarnya, kayak beli-beli hal-hal kecil itu. Oh ya, ini pertanyaan kedua. Terus kalian ini kan every time, every day, hampir ini selalu bersama. Akhirnya kan ya mungkin kalian sudah lelah juga dengan banyak orang yang berharap lebih dari pertemanan gitu. Apalagi ini ada ya di sebuah berita di sosial media, pemberitaan di Instagram gitu, menyikapi kedekatan kalian yang bisa diartikan lebih. Nah, mungkinkah akan bisa ke arah sana? Diartikan lebih? Bagaimana nih pendapatnya tentang itu, dan juga bicara soal cinlok? Gimana nih? Wah, kayaknya soal itu sih kita lihat aja ke depannya. Cause right now, kan kita juga harus ingat we both started off as strangers. Aku sama Cinta itu benar-benar nggak kenal satu sama lain sebelum judul ini. Jadi kayak ini walaupun 100 episode, tapi ingat 100 episode mungkin terdengarnya panjang, cuman kita syuting setiap hari itu baru berapa bulan? 4 atau 3 ya? 3 bulan, 3 bulan setengah, itu waktu yang sangat singkat untuk mengenal satu sama lain. Jadi kayak hal itu sangat jauh, dan we're just enjoying each other. Kita tetap pengen menjaga profesionalitas itu. Ya kalau misalnya misalnya aku sama Zoe, ini beneran we have something, kita berantem, moodnya jelek banget di lokasi. Yes, jadi kayak for right now, and what we have experience, apa yang kita alamin, mungkin bukan kita sendiri yang alamin, mungkin kita lihat dari teman-teman yang lain. Kayaknya kalau misalnya hal yang namanya cinlok itu kayaknya harus agak
hal yang sangat sensitif dan hal yang agak serius, apalagi kita scene-nya bareng mulu setiap hari. Jadi kalau memang kita pacaran di real life, justru itu juga tantangan buat kita, gimana untuk supaya kita jaga hubungan kita tapi menjaga juga chemistry kita di depan kamera. And justru ya mau kita berantem kita nggak usah tunjukin, itu susah banget. Itu susah banget, dan untuk menjaga mood satu sama lain. Sedangkan as friends kita tuh bisa terbuka, saling curhat, nggak ada canggung. Ya mungkin terdengarnya justru kalau pacaran seharusnya lebih bebas dong. Nggak juga. Nggak juga. Kalau aku sendiri, aku justru kalau misalnya udah pacaran tuh, kan kita harus menjaga perasaan satu sama lain, segala macam. Jadi, I think we're best of us partner in crime. Yeah. Oke, terima kasih banyak Mbak Mira atas pertanyaannya. Sebelum closing, ada satu pertanyaan lagi nih yang terakhir dari Mas Andika. Silakan Mas Andika. Oke, Cinta Zoe. Mau nanya dong, tadi ngomong soal profesional. Pernah nggak sih kalian sebagai seorang aktor sama aktor takut terjebak dengan karakter yang itu aja? Nah, sebenarnya itu kan common terjadi ya untuk seorang aktor. Dia nggak mau orang menilai karakter gue yang cuman nangis, karakter gue yang mungkin seperti ini. Dia pengen menyebabkan orang lain. Lalu kalian pernah takut nggak sih terjebak dengan karakter itu aja di next project atau next film mungkin? Takut terjebak sih aku nggak pernah ya takut terjebak ya. Karena setiap kali next project atau next film kita pasti ada yang bantu mengingatkan kita untuk mengubah itu semua ya. Yes, itu. Ya sebelum ini aku kan main web series beda banget sama ini peranku. Nah, dia tuh dibantuin dengan Opa. Dan kerennya Cinta adalah awal-awal dia syuting BHSI, di mana dia lagi susah-susahnya untuk masuk ke peran Dewa. Sambil syuting itu, dia syuting web series itu juga, Skandal kan? Skandal. Sambil syuting Skandal. Dan di mana Skandal itu perannya jauh banget sama ini. Itu aku masih anak-anak, itu aku masih SMA. Aku aja pas nonton aja kayak, wow, ini beda banget sih, lo hebat banget bisa jalanin dua karakter ini. Karena aku pernah menjalani judul di mana judul aku jadi kembar, sambil kerjain sinetron kembar itu, aku menjalankan web series brutal juga di mana action. Jadi yang satu jadi anak SMA, yang satu jadi anak yang punya penyakit kanker, yang satu lagi jadi anak TNI yang dikit-dikit bisa fighting. Jadi ini aku baru tahu kamu syuting brutal berarti barengan sama sinetron kamu. Iya, yang kemarin. Ribet banget buat ini aku paling jadi susah. That is like I think kebantunya dengan orang-orang di sekitar kita ya maksudnya. Bantu ngingetin apa ya kan. Cuman ya kembar-kembar itu ribet banget loh Zoe. Emang. Kok kamu mau sih ngambil sambil web series? Kan rezeki. Bukan web series, sinetron lagi. Enggak, yang web series. Kan kamu kan lagi sinetron, ngapain kamu web series? Oh, duluan web series ya? Bentrok. Oh, capek banget itu. Oke, thank you. Berarti udah kejawab ya. Oke, siap, thank you Nawang. Oke, terima kasih Mas Andika. Kak Zu dan Kak Cinta, sebentar boleh minta ucapannya dulu untuk menjalankan Ramadan ini kayak gimana dan promo sinetronnya Kak sebelum closing. Minta greeting ya? Iya, ucapan menjalankan Ramadan ini. Ya, pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya dilancarkan, termasuk kerjaan dan segala urusan keluarga dilancarkan dan semoga berkah. Dan jangan lupa nonton Buku Harian Seorang Istri setiap hari jam 18.20 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari hanya di SCTV. Satu untuk semua. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Kak Cinta dan Zo. Semoga BHSI ratingnya selalu naik dan episodenya bisa terus bergulir sampai ratusan. Amin. Boleh silakan Kak kalau misalnya mau ada syuting lagi. Oke, rekan-rekan media.